Haleluya. Salam saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa saudara semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tetap bersuka cita. Walaupun kondisi saat ini bisa dikatakan kurang bersahabat, kurang bersahabat. Cuacanya juga lagi musim hujan, musim hujan. Ini khususnya di Nias, di Nias. Di Nias Selatan. Di Nias Selatan sekarang ini musim hujan, udah berapa hari hujan terus, di mana-mana banjir, di mana-mana banyak pohon-pohon tumbang, banyak tanaman-tanaman rusak. Tetapi kita percaya bahwa kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita selalu kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkat buat kita semua dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan ini. Ayatnya yang ketiga berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat dia berkata, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Seperti itu firman Tuhan ini. Saat kita baca firman Tuhan ini, saat kita dengar firman Tuhan ini, apa yang ada di pikiran kita? Pastinya pikiran kita adalah firman Tuhan ini bukan untuk kita. Atau dalam kata lain, kita tidak termasuk salah satu yang dimaksud daripada firman Tuhan ini. Pasti firman Tuhan ini untuk mereka. Mereka siapa kita tidak tahu, kan begitu. Yang jelas untuk mereka. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau ajak kita untuk mencoba merenung setiap mendengar khotbah. Fokus utama kita apa? Saya mau ingatkan kita firman Tuhan dari 2 Timotius 3 pasal 3 ayat yang ke-16. Ini pasti kita kan sudah sering tahu, sudah sering dengar firman Tuhan ini. Dia berkata di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini pasti kita yakini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan segala macam. Nah, yang dimaksud dengan segala tulisan itu, yang dimaksud dengan segala tulisan itu yang diilhamkan oleh Allah adalah firman Tuhan itu yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan itu. Jadi kita kan pasti setuju seperti itu, setuju. Nah, apakah benar yang menjadi fokus utama kita ketika ada seorang hamba Tuhan berkhotbah, yang menjadi fokus utama kita, apa yang menjadi nasihat buat saya, dari khotbah itu? Apa yang perlu saya harus rubah, melalui khotbahnya itu, melalui khotbah seorang hamba Tuhan itu, ada kesalahan kita yang dinyatakan oleh khotbah itu, oleh firman Tuhan itu. Atau mungkin bukan itu yang menjadi fokus kita. Kita hanya menikmati gerak-geriknya si pengkhotbah. Kita hanya menikmati humor-humor yang disampaikan oleh pengkhotbah. Jadi kadang selesai khotbah, selesai ibadah, selesai acara, yang menjadi kesan buat kita apa? Oh, luar biasa, hamba Tuhan itu, pengkhotbah itu luar biasa khotbahnya. Kita sukacita terus dibuat, kita tertawa terus dibuat, mulai dari awal khotbahnya sampai akhir kita tertawa terus. Tapi tidak ada satupun yang kita ingat apa yang menjadi berkat buat kita dari khotbahnya. Yang menjadi berkat buat kita hanya selama dia khotbah kita tertawa terus, telinga kita dipuaskan.
ketika kita pulang tidak ada satu perubahan dalam hidup kita, tidak ada satu dampak daripada firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, kepada siapa firman Tuhan ini tadi dikatakan? Yang dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga dan 4. Kepada siapa? Kepada mereka. Kan begitu. Bukan kepada kita. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari setiap khotbah hamba-hamba Tuhan, seharusnya yang paling utama itu kita fokus. Ya, kita fokus apa yang menjadi teguran buat saya, apa yang diingatkan Tuhan kepada saya untuk bisa saya sadari kesalahan saya dan saya bisa rubah. Ya, pastinya di dalam kita masih ada kesalahan-kesalahan. Apalagi sampai ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan mungkin sedikit keras, ya, firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kesalahan kita, firman Tuhan yang mungkin cara khotbahnya seperti mengkritik. Kadang kita tidak terima, kadang kita tersinggung malah, ya. Kita tidak, terkadang kita tidak terima ketika dari khotbah itu kita diingatkan akan kesalahan kita. Ya, kadang bahkan mungkin sering terjadi seperti itu. Ya, kita merasa udah nggak usah lagi undang pengkhotbah seperti itu, nggak enak dia khotbah, ya, nggak bagus. Kita undang aja yang lain. Ada yang lain, pengkhotbah yang lain itu dia hebat kalau khotbah dia lucu ya. Dia setiap khotbah itu dari awal sampai akhir kita tertawa terus dibuatnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa kita sadari kita ada di dalam firman Tuhan yang disampaikan di 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 tadi. Ya, kita mengumpulkan guru-guru menurut kehendak kita untuk menyenangkan atau untuk memuaskan telinga kita, keinginan telinga kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menyadari ini adalah mungkin menurut kita suatu persoalan kecil dan ini bisa fatal, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, ini menurut kita persoalan kecil yang sebenarnya ini adalah persoalan besar yang sebenarnya. Ya, tetapi kita tidak menyadari. Ya, kalau kita merasa tersinggung, merasa tidak suka dengan seorang pengkhotbah yang mungkin khotbahnya adalah menyatakan kesalahan kita, ya, mungkin khotbahnya berbicara tentang kesalahan-kesalahan yang masih kita belum lepas daripada perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu, kita bisa tersinggung. Nah, itu berarti yang salah bukan khotbahnya, yang salah bukan pengkhotbahnya, yang salah adalah kita. Karena kita tidak mau dibenahi, kita tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, kita tidak mau kesalahan kita dinyatakan oleh firman Tuhan. Ya, kita mau mendengar khotbah itu, jangan sampai kita diingatkan dengan kesalahan kita. Kalau bisa telinga kita itu dipuaskan. Ya. Nah, kebanyakan lagi orang mendengar khotbah itu bukan diambil apa yang berguna buat dia, ya. Ya, kita tidak fokus memperhatikan dari khotbahnya itu apa yang perlu saya rubah. Malah kita kadang lebih pintar lagi dari pengkhotbah. Sok-sokan meluruskan khotbahnya si pengkhotbah ini. Kenapa? Karena menurut kita tidak cocok, ya. Masih mending karena benar si pengkhotbah salah di dalam menyampaikan firman Tuhan, tapi karena kalau seandainya itu disebabkan karena ada yang mengganjal dalam hati kita, dalam cara hidup kita, sehingga kita mengoreksi, ya, khotbah daripada khotbahnya si khotbah ini, hamba Tuhan ini, yaitu yang tidak benar, dan itu kebanyakan terjadi. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari coba kita perhatikan, ya, jangan sampai kita terus berkata firman Tuhan ini untuk orang lain, ya, saya tidak termasuk di dalamnya. Saya mau katakan kepada kita,
coba cek diri masing-masing. Ya, cek diri masing-masing. Apakah Anda bersyukur ketika si pengkhotbah menyampaikan materi-materi khotbah yang menyatakan kesalahan kita? Ya, apakah kita bersyukur? Apakah kita berterima kasih ketika kita disadarkan akan kesalahan kita? Atau mungkin kita tersinggung? Ya, apa sih pengkhotbah ini? Ya, ini aja dibicarakannya, macam udah benar aja dia. Ya kan? Jadi kita harus bersyukur, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pastikan bahwa dalam setiap khotbah ada berkat yang kita dapatkan. Dalam setiap khotbah, siapapun pengkhotbahnya. Siapapun pengkhotbahnya. Ya, ketika saudara diingatkan akan kesalahan saudara dalam setiap khotbah, maka bersyukurlah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau Anda hanya mengidolakan seorang hamba Tuhan oleh karena Anda senang dengan khotbahnya yang bisa membuat Anda tertawa, menyenangkan telinga Anda, dia hanya berbicara berkat aja, berbicara soal mujizat aja, saya katakan mungkin ada yang salah dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita hanya menginginkan pengkhotbah yang memuaskan telinga kita, menyenangkan hati kita, yang membuat kita bisa tertawa mulai dari awal sampai akhir, walaupun kita tidak tahu ya, setelah selesai khotbahnya, setelah selesai ibadahnya, kita tidak tahu apa yang dikhotbahkan, tidak ada satu poin pun yang kita tangkap daripada khotbahnya. Yang penting kita senang, yang penting kita tertawa. Saya mau katakan berarti ada yang salah di dalam diri kita, dan kita tidak bisa pungkiri kita termasuk salah satu daripada firman Tuhan yang dimaksud dari firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 3-4 itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, yang benarnya adalah mari kita menjadi seperti firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya. Itu yang benar dalam setiap firman Tuhan ya, bukan hanya khotbah. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus renungkan apa Tuhan yang masih tidak sesuai dengan firman-Mu dari perbuatan-perbuatan saya setiap hari. Yaitu setiap kita membaca firman Tuhan jangan seperti membaca koran. Ya, kemudian jangan cari-cari firman Tuhan yang enak untuk Anda baca ya. Lalu ketika Anda mendapat firman Tuhan yang mungkin menegur, menyatakan kesalahan, ya, nggak enak ini, nggak bagus, nggak usah diposting ini. Ya, kita kan sering itu ya, baca firman Tuhan posting di media sosial. Enggak, ini nggak bagus ini, soal kutuk ini, ini soal bertobat ini. Saya mau cari firman Tuhan yang ada berkat-berkatnya, ada mujizat-mujizatnya, ya, supaya banyak yang like. Nggak seperti itu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita dalam setiap firman pasti ada yang membuat kita menyadari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita, dan melalui firman Tuhan itu mari kita terus belajar sampai benar-benar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi terima kasih saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya juga berharap saudara bisa mendukung channel YouTube ini, nama channelnya Pendeta Arman Sarumaha, supaya channel ini ke depan bisa berkembang ya, bisa bermanfaat, jadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.